Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aoparian. Di kesempatan video kali ini kami akan sedikit berbagi pengalaman sesama mekanik pemula ya. Nah, di sini sama-sama kita belajar nih rekan-rekan. Di sini ada motor Pega ZR dengan kendala ndak kuat nanjak dan di bagian koplingnya ini slip ya. Padahal kata ownernya ini kemarin sekitar baru 2 bulanan ya, diganti untuk kampas kopling, kapas ganda sama mangkok gandanya, tapi motornya masih selip ya, ndak kuat atau ndak enak dibawa jalan, istilahnya kurang bertenaga ya rekan ya, karena ini untuk motor tempur ya, motor kerja. Jadi si ownernya ini minta dilakukan pengecekan kembali di bagian koplingnya. Lanjut rekan-rekan, sesama mekanik pemula ya, kita bongkar dulu di bagian knalpot. Kita lepaskan dulu untuk knalpotnya ya. Nah, kita lepaskan menggunakan kunci 10 dan 8 nih rekan-rekan ya untuk kepala bautnya. Nah, kalau standarnya ini menggunakan kunci 10 ya, tapi kali ini sudah dilakukan pergantian untuk bautnya ya, menggunakan kepala 8. Jadi kita menyesuaikan ya dengan ukuran kuncinya. Oke, kemudian di bagian pegangan belakang ini karena menggunakan knalpot racing ya, ikut ke bagian arm, jadi kita lepaskan menggunakan kunci shock 17 ya, seperti ini. Kemudian kita lepaskan nih untuk pegangan bawahnya. Nah, di sini juga ada pegangan bawah ya untuk knalpot ini. Nah, ini sudah di custom untuk knalpotnya. Setelah itu kemudian kita lepaskan untuk tangganya ya, menggunakan kunci shock 12 biar cepat kita gunakan impact. Kemudian kita lepaskan untuk tangganya, tangga depan ya. Lanjut kita lepaskan untuk kickstarternya menggunakan kunci 14 shock ya, seperti ini. Nah, setelah ini tinggal kita bongkar untuk baut bak mesin ya, menggunakan kunci T8. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk baut bak koplingnya ya rekan-rekan ya. Kita kendorkan, kita buka menggunakan kunci 8T ya, seperti ini. Kita kendorkan semua, kemudian kita lepaskan satu persatu untuk baut bak koplingnya ya, seperti ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, setelah dikira kelepas semua untuk baut bak koplingnya, kemudian kita sediakan nampan nih biar tidak tumpah olinya ya. Kemudian kita ketuk secara perlahan. Nah, seperti ini, tinggal kita tarik saja untuk bak koplingnya. Nah, setelah itu tinggal kita lepaskan dulu untuk baut plat atau baut per koplingnya, seperti ini ya. Nah, untuk per kopling Pega ZR bukan pakai per pada umumnya ya, tapi menggunakan sejenis plat ya. Nah, seperti ini kita lepaskan dulu untuk baut per koplingnya ya, seperti ini, menggunakan kunci 8T ya. Setelah kelepas, kemudian tinggal kita lepaskan untuk penutupnya sama plat atau per koplingnya, seperti ini. Kemudian tinggal kita cek di bagian kampas koplingnya, kelihatan aneh sekali untuk kampas koplingnya ya. Kelihatannya bukan punyanya Pega ZR nih rekan-rekan ya, karena tipis sekali. Kalau bawaan motor Pega ZR itu kampas koplingnya cuma 2 biji dan tebal ya. Tapi di sini kelihatan dipasang 3 biji karena terlalu tipis nih untuk kampas koplingnya ya. Oke, sebelum kita lepaskan untuk kampas koplingnya, kita buka dulu untuk murnya ya, atau baut koplingnya, seperti ini, menggunakan kunci 19 shock. Sambil ditahan menggunakan kain lap ya, biar tidak sakit di tangan. Nah, kemudian tinggal kita lepaskan saja nih untuk rumah kopling beserta kampas koplingnya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Nah, di sini sudah ada ganjelan ya. Nah, padahal di bagian rumah koplingnya tidak apa-apa, tidak terlalu aus, tapi diganjel ya. Ini untuk kampas koplingnya dipasang 3 biji. Sudah digerinda sebelah nih rekan-rekan ya. Jadi ini yang menyebabkan
motor Pega ZR ini kurang enak larinya ya, karena di bagian kampas koplingnya bukan punyanya dia, ini melainkan menggunakan kampas kopling motor Blade ya. Kalau motor Blade itu memang PNP ya di Pega ZR, tapi kekurangannya itu tipis rekan-rekan seperti ini. Kemudian kita cek di bagian kampas ganda, mangkok gandanya masih aman nih rekan-rekan ya, masih tebal, masih baru untuk kampas gandanya. Nah, kalau kampas gandanya ini memang betul punyanya motor Pega ZR. Tapi yang aneh ini di bagian kampas koplingnya ya. Jadi kita koreksi di bagian kampas kopling. Oke, ini sudah kita bersihkan ya untuk komponen-komponen kopling motor Pega ZR ini. Kemudian kita cek lagi di bagian kampas kopling. Nah, di sini untuk kampas koplingnya yang original ya, tapi ini yang lama ya. Ini sudah diganjel. Nah, tadi dipasang 3 biji ya untuk kampas koplingnya. Nah, ini kampas kopling kepunyaan motor Blade yang dipasang ya. Nah, kalau motor Blade itu tipis ya untuk kampas koplingnya, makanya diganjel menggunakan motor kampas kopling bawaannya ya, dengan cara digerinda sebelah ya rekan-rekan. Nah, ini yang menyebabkan motor Pega ZR ini kurang bertenaga dan selip di bagian kopling, karena kampas koplingnya bukan kepunyaannya dia yang dipasang ya, melainkan kepunyaan motor Blade. Nah, kalau perbedaannya di bagian ketebalan kampas kopling ya. Nah, kalau kampas kopling motor Pega ZR itu tebal dan jumlahnya 2 biji. Kalau Blade ini memang betul jumlahnya 2 biji, tapi tipis ya rekan-rekan ya, makanya diganjel tadinya ini sebelumnya ya. Nah, jadi ini lanjut, tinggal kita rakit saja ya. Nah, ini sudah kita pasang atau sudah kita ambilkan baru untuk kampas kopling kepunyaannya motor Pega ZR, karena di bagian kampas ganda masih aman atau masih baru, dan mangkok gandanya juga aman ya, masih baru. Oke, ini kita rakit dulu ya untuk bagian koplingnya. Sebelumnya kita pasang dulu untuk bos di bagian as koplingnya seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang untuk mangkok ganda, kampas ganda seperti ini. Nah, di sini ada bosnya rekan-rekan ya, seperti ini kita masukkan dulu. Nah, setelah itu baru kita pasang ke kruk as atau ke bagian bandulnya seperti ini. Sambil kita paskan. Nah, setelah dikira pas, baru kita pasang ring beserta mur ya. Kita pasang ring dulu, baru kita pasang mur rekan-rekan. Nah, ini ada ring, baru kita pasang murnya. Oke, setelah itu biar enak kita pasang dulu ya untuk as starternya, karena tadi copot untuk as starter. Nah, seperti ini kita paskan di bagian cowakannya. Nah, di sini ada topnya ya, ada cowakan. Di sini kita paskan di bagian cowakannya untuk ujung per as starternya seperti ini. Kemudian tinggal kita tarik saja nih untuk per selahnya ya, atau per starternya. Kita masukkan ke bagian lubang yang berada di sebelah cowakan tahanan as starternya ya, seperti ini. Kalau susah bisa menggunakan tali ya. Nah, kita tarik menggunakan tali. Nah, seperti ini. Kemudian kita paskan di bagian lubang yang persis di bagian samping cowakan as starter. Nah, seperti ini. Biar susah atau biar enak ya, sebelum kita pasang untuk rumah kopling beserta kampas koplingnya, kita pasang dulu untuk as starter ya, biar enak kalau lepas. Oke, ini lanjut. Kita pasang untuk ring koplingnya. Bentuknya bergigi ya untuk ring koplingnya seperti ini. Nah, kita masukkan bablas ke dalam, kemudian baru kita pasang untuk rumah kopling. Lanjut, ini kita pasang untuk kampas koplingnya ya. Kemudian baru kita pasang plat kopling seperti ini. Nah, setelah itu baru kita pasang kampas kopling lagi. Nah, untuk kampas koplingnya jumlahnya 2 biji ya, untuk standar motor Pega ZR. Nah, setelah itu tinggal kita kencangkan saja. Nah, sebelum kita kencangkan untuk bautnya kita pasang ring dulu ya, sebelum pasang baut. Nah, ring tahanan seperti ini, baru kita pasang untuk mur koplingnya. Nah, setelah itu tinggal kita kencangkan saja untuk mur kopling beserta mur mangkok ganda, kampas ganda ya, menggunakan kunci shock 19 beserta impact ya, kalau tidak ada tracker khusus.
Oke, lanjut kita pasang untuk penutup kampas koplingnya ya. Di sini ada cowakan, nah di sini juga ada per ya, jumlahnya 3 biji. Kita paskan dengan cowakan yang berada di bagian tutup rumah koplingnya seperti ini. Nah, harus betul-betul masuk ya, menekan ke bagian kampas kopling. Kalau sudah pas, baru kita pasang untuk per koplingnya ya, atau plat kopling, sejenis plat ya untuk per koplingnya seperti ini. Nah, ini kita paskan juga di bagian penutup ke rumah kampas kopling ya, seperti ini. Baru kita pasang studnya ya, stud kopling. Nah, kita pasang dulu untuk studnya. Nah, baru kita pasang untuk per koplingnya ya, seperti ini posisinya untuk per kopling. Baru kita pasang penutup per koplingnya. Nah, kalau sudah begini tinggal kita pasang untuk baut per koplingnya ya. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 8T. Apa nomor lampu. Oke, setelah kencang untuk baut per koplingnya seperti ini, kemudian tinggal kita tes dulu ya sebelum kita pasang. Untuk bak koplingnya kita tes ngoplingnya dulu ya, dengan cara kita masukkan gigi ya, atau masukkan tekan gigi persnelangnya, kemudian kita tahan posisinya di bawah, kemudian sambil kita putar nih untuk roda belakangnya ya, seperti ini. Nah, sambil ditahan sambil diputar untuk roda belakangnya. Kalau sudah pas, sudah bisa ngopling, baru kita pasang untuk bak koplingnya. Oke rekan-rekan, ini alhamdulillah sudah kita rakit semua di bagian kopling motor Pega ZR ini. Kemudian kita tes dulu ya, seperti setelah kita buka oli, dan starternya juga langsung nyangkut ya. Kalau ngelos di bagian starternya di cycle ya, bisa rekan-rekan cek di bagian one way starter. Ini saya akan jalan dulu ya untuk motornya seperti apa.
Aoparian.